إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat itu adalah kita bisa dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk bermajelis ilmu, duduk-duduk di salah satu di antara masjid-masjid Allah taala dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, di mana ini merupakan salah satu bekal yang utama ya untuk kita bisa menjalankan tugas kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tugas kita sebagai hamba Allah Ta'ala yaitu beribadah tidak mungkin bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya kecuali dengan kita mengetahui ilmunya. Maka semua ilmu yang berkaitan dengan ibadah, maka ini perkara yang kita butuhkan. Dan sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu tersebut merupakan perkara-perkara yang menghantarkan kebaikan kepada kita semua. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya ada kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia di dalam agama ya. Sehingga ini merupakan salah satu kenikmatan yang sangat besar yang patut kita syukuri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa lagi ya untuk melanjutkan pembacaan kita dari kitab Aqidah Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Di mana pada malam hari ini nanti insyaallah kita akan membaca penjelasan penulis tentang kekafiran ya. Kemudian pengertian dan macam-macamnya. Akan tetapi sebelum itu di sini masih ada beberapa hal yang belum kita selesaikan ya, terkait dengan pembahasan kesyirikan. Walaupun sebenarnya sudah kita sampaikan, tetapi di sini beliau penulis yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan sedikit ringkasan tentang perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Jadi setelah kita ketahui bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil, maka di sini beliau memberikan ringkasan ya tentang perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Dan ini tentunya harus kita fahami juga agar kita tidak keliru di dalam ini menghukumi sesuatu yang seharusnya dia itu bukan syirik besar lalu kita hukumi sebagaimana syirik besar, karena berbeda jauh antara dua hal tersebut. Maka kita lihat di sini beliau mengatakan yatalakhasu mimma marra anna hunaka furuqan baina syirkil akbari wal asghari. Yatalakhas yaitu diringkaskan ya, teringkas dari apa yang telah lalu ya, bahwasanya di sana ada perbedaan-perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Jadi tidak sama antara syirik besar dan syirik kecil, dan merupakan sebuah kaidah yang harus kita ketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa kebaikan-kebaikan itu bertingkat-tingkat. Demikian pula keburukan-keburukan itu bertingkat-tingkat. Jadi tidak semua kebaikan itu berada pada tingkatan yang sama, sebagaimana keburukan juga tidak berada dalam tingkatan yang sama. Di sana dalam hal kebaikan ada perkara-perkara yang merupakan pokok-pokok keimanan, ya kan? Seperti rukun iman yang 6. Seandainya salah seorang manusia itu tidak memiliki atau tidak menyempurnakan pokok keimanan yang 6 ini, maka dia menjadi orang yang kafir. Artinya apa? Kebaikan apapun tidak berlaku bagi dia, tidak dianggap darinya ya.
Tapi di sana ada kebaikan-kebaikan yang derajatnya lebih rendah daripada pokok-pokok keimanan. Ya. Dan itu banyak. Ya, seandainya seseorang Muslim yang telah menyempurnakan pokok-pokok keimanan yang 6 itu ataupun pokok-pokok keimanan yang lainnya, kemudian dia meninggalkan sebagian dari cabang-cabang kebaikan, maka dia tidak menjadi kafir. Seperti misalnya di antara macam-macam kebaikan itu, seperti contohnya adalah apa? Imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu merupakan kebaikan bukan? Merupakan kebaikan. Apakah tingkatannya sama dengan iman kepada Allah? Tentu berbeda. Kalau iman kepada Allah, seandainya seseorang tidak memilikinya, maka dia menjadi kafir. Tapi kalau ada seseorang yang melihat gangguan di jalan lalu dia tidak menyingkirkannya, artinya dia tidak melaksanakan kebaikan itu, apakah imannya hilang? Tentu tidak demikian. Nah, maka dari sini kita ketahui bahwasanya kebaikan-kebaikan itu bertingkat-tingkat, sebagaimana keburukan-keburukan juga bertingkat-tingkat. Ya, di antara keburukan ada yang menjadi lawan dari pokok keimanan, menjadi lawan dari apa? Pokok keimanan, seperti syirik besar. Seandainya seseorang melakukan syirik besar, maka akan menghilangkan pokok keimanan, sehingga apa? Orang tersebut menjadi kafir. Tapi ada keburukan-keburukan yang derajatnya itu tidak sampai pada derajat tersebut, tidak sampai membatalkan pokok keimanan. Ya, seperti dosa-dosa besar secara umum, walaupun ini dosa yang sangat besar, tetapi tidak sampai membatalkan pokok-pokok keimanan, sehingga ketika ada seseorang yang melakukan salah satu di antara dosa-dosa besar, maka dia tidak keluar dari Islam. Apalagi ketika dosa itu adalah lebih ringan lagi, yaitu dosa-dosa kecil, maka itu bisa dihapuskan dengan amal kebaikan seperti sholat, siam, dan seterusnya. Ya, jadi ini merupakan prinsip yang harus kita fahami, ya, bahwasanya kebaikan-kebaikan itu bertingkat-tingkat, sedemikian pula keburukan-keburukan itu bertingkat-tingkat. Maka di sini dalam membahas tentang kesyirikan, maka kita juga mengetahui ada syirik yang besar dan syirik yang kecil, dan tentunya kedua itu berbeda hukumnya dan berbeda dampaknya. Maka kita lihat di sini beliau ringkaskan, ya, perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Beliau menyampaikan ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 ini perbedaan yang beliau sampaikan di sini. Yang pertama, asyirkul akbaru yukhriju minal millati, wasyirkul asgharu la yukhriju minal millati, lakinnahu yanqusu tauhida. Yang pertama adalah beliau mengatakan syirik besar itu mengeluarkan dari agama. Artinya dia adalah dosa yang bertentangan dengan pokok keimanan yang tadi saya sampaikan. Ketika syirik besar itu dilakukan, ya, maka dosa syirik besar itu membatalkan pokok keimanan, sehingga pelakunya itu bisa keluar dari apa? Islam, bisa murtad. Seperti misalnya dia ada orang yang menyembah apa? Selain Allah Ta'ala, benar-benar beribadah kepada selain Allah Ta'ala, walaupun sebelumnya mungkin dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya kan? Sebelumnya dia adalah seorang muslim. Ketika dia menyembah selain Allah Ta'ala, setelah itu maka dia keluar dari apa? Islam, keluar dari Islam. Karena apa? Ini dosa syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari din, dari agama, dari millah, dari agama Islam. Ya. Tapi berbeda dengan syirik kecil. Syirik kecil walaupun dia termasuk dosa yang besar, tapi dia tidak membatalkan pokok keimanan. Maka di sini dikatakan oleh beliau wasyirkul asgharu la yukhriju minal millah. Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Kemarin kita pelajari di antara contoh syirik kecil apa? Riya, terus sum'ah, terus menggunakan jimat dengan keyakinan bahwasanya yang memberikan perlindungan atau manfaat hanya Allah Ta'ala, jimat hanya sebagai sebab. Ini contoh-contohnya kan. Atau ucapan apa? Sumpah dengan nama selain Allah Ta'ala. Maka ketika ada seseorang yang melakukan syirik-syirik kecil tersebut, apakah terus kita katakan dia keluar dari Islam? Tentu tidak, ya kan? Karena dia berbeda dengan syirik besar, ya, berbeda dengan syirik besar. Tetapi apakah itu dosa yang remeh? Juga tidak, ya kan? Dia tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi tidak bisa kita katakan remeh karena dia termasuk dosa besar. Makanya di sini beliau mengatakan lakinnahu yanqusu tauhid.
Akan tetapi syirik kecil itu meskipun tidak mengeluarkan dari agama, tapi dia apa? Mengurangi tauhid, yaitu mengurangi kesempurnaan tauhid. Apa dampaknya? Dampaknya apa? Ketika seseorang itu tauhidnya berkurang, ya, maka dia terancam dengan apa? Neraka. Karena ketika seseorang itu memiliki tauhid yang sempurna, maka Allah berjanji kepada orang yang memiliki tauhid yang sempurna bahwasanya orang tersebut tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadisnya Muadz bin Jabal. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Muadz bin Jabal tentang apa hak Allah taala atas hamba dan apa hak hamba atas Allah taala, maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang hak hamba ketika dia mentauhidkan Allah, ya, dia tidak berbuat syirik kepada Allah taala, sempurna tauhidnya, maka Rasulullah mengatakan alla yu'adzibahum, bahwasanya Allah taala tidak akan mengazab mereka, atau beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah taala. Jadi orang yang tauhidnya sempurna, ya kan, sempurna dalam artian dia tidak berbuat syirik baik yang kecil apalagi yang besar, maka dia mendapatkan apa? Jaminan dari Allah taala. Allah berjanji akan memasukkan dia ke dalam surga tanpa diazab. Tanpa apa? Diazab. Ini kesempurnaan, ya. Kesempurnaan balasan orang yang memiliki tauhid yang sempurna. Nah, ketika dia itu meskipun telah selamat dari syirik besar tetapi kok masih melakukan syirik kecil, artinya apa? Tauhidnya tidak sempurna. Maka efeknya apa? Dampaknya adalah janji tersebut berkurang. Ya. Janji tersebut berkurang, tidak lagi janji yang sempurna, akan tetapi apa? Dia terancam masuk ke dalam neraka, walaupun nanti kita ketahui ketika Allah berkehendak untuk mengazabnya di neraka tidak akan kekal selama-lamanya, tidak akan kekal apa? Selama-lamanya, karena dia masih memiliki keimanan, masih memiliki apa? Islam yang sah. Baik, ini ya, jadi syirik besar mengeluarkan dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi dia merupakan dosa yang sangat berbahaya karena bisa mengurangi kesempurnaan tauhid, artinya menyebabkan pelakunya itu apa? Terancam dengan neraka walaupun tidak kekal selama-lamanya. Baik, kemudian yang kedua, asyirkul akbaru yukhallidu sahibahu fin nari wa syirkul asgharu la yukhallidu sahibahu fin nar. La yukhalladu sahibu, ini dibaca di sini harokatnya yukhallidu sahibahu, ini yukhalladu sahibu, sama aja ya. Jadi silakan kalau mau baca ini di fathah lamnya yukhalladu maka sahibuhu, tapi kalau yukhallidu maka sahibahu. Nah, ini dalam bahasa Arab bisa dipelajari, ya. Saya ulangi lagi, asyirkul akbaru yukhallidu sahibahu finnar wa syirkul asgharu la yukhalladu sahibuhu fiha in dakhalaha. Syirik besar yukhallidu sahibahu finnar, dia menyebabkan pelakunya itu kekal di dalam neraka. Jadi syirik besar itu apa? Dosa yang bisa menyebabkan pelakunya itu kekal di dalam neraka. Kenapa demikian? Karena dengan bahasa saya, ya, tiket untuk masuk surga dia nggak punya. Dengan bahasa saya, tiket untuk masuk surga dia nggak punya. Apa sih tiketnya? Islam. Tiketnya apa sih? Kalimat la ilaha illallah. Ketika seseorang melakukan syirik besar, maka Islamnya batal, ya, syahadatnya nggak kepake, nggak dianggap, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk masuk surga. Artinya apa? Ketika dia masuk dalam neraka akan kekal selama-lamanya di sana. Jelas ya? Ini syirik apa? Syirik besar. Maka ini dosa yang paling besar yang harus kita jauhi betul-betul. Baik, ya. Jadi ini ada hubungan dengan yang di atas, kan? Ketika seseorang itu sudah batal Islamnya, sudah keluar dari Islam, maka dia sudah tidak ada lagi kesempatan untuk masuk dalam surga. Maka pelaku syirik besar, ya, akan kekal selama-lamanya di dalam neraka, ya, seandainya dia tidak bertaubat darinya. Nah, wasyirkul asghar, adapun syirik kecil, ini nyala nggak ya? Kayaknya kok kurang nih ya. Hah? Oh gitu.
Sedangkan syirik kecil la yukhalladu sahibu fiha. Syirik kecil itu pelakunya tidaklah dikekalkan di dalam neraka. In dakhalaha, jika dia masuk dalam neraka. Perhatikan kalimat ini ya. Cek ya, sudah cukup. Jadi syirik kecil pelakunya itu tidak akan kekal di dalam neraka. Ini jangan-jangan keluar suaranya enggak kekasih. Jadi syirik kecil itu pelakunya tidak akan kekal di dalam neraka in dakhalaha, jika dia masuk ke dalamnya. Perhatikan. Tadi kita katakan syirik kecil akibatnya apa? Dampaknya apa? Mengurangi kesempurnaan tauhid sehingga terancam masuk neraka. Jelas ya? Kalimat terancam masuk neraka itu mengisyaratkan bahwasanya pelakunya itu bisa saja benar-benar masuk neraka, bisa saja tidak masuk neraka karena terancam. Jelas? Ya. Maka di sini penulis mengatakan in dakhalaha, jika dia masuk dalam neraka maka tidak akan kekal. Ya. Karena syirik kecil itu termasuk bagian dari apa? Dosa besar yang Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang tingkatannya itu lebih rendah daripada dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Dosa besar itu ada dua kemungkinan nanti di akhirat. Pelaku dosa besar ada dua kemungkinan di akhirat. Bisa jadi orang tersebut ya kan disebabkan karena dosa besarnya itu disiksa di neraka, bisa jadi. Dan bisa jadi diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebab-sebab yang lain, mungkin karena kebaikannya yang sangat banyak, atau mungkin karena musibah-musibah yang dia terima, ya kan? Artinya dosa besar ketika dilakukan oleh seseorang, maka efeknya itu apa? Orang itu terancam dalam neraka, terancam dimasukkan ke dalam neraka, tetapi bisa jadi dia diampuni dosa-dosa besarnya. Ya, maka di sini penulis mengatakan pelaku syirik kecil yang dia notabene termasuk dosa apa? Besar, yang di bawah syirik besar, ya kan? Seandainya dia masuk ke dalam neraka, artinya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keberadaan dia di neraka itu tidak akan kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena dia masih punya tiket untuk masuk surga, yaitu masih Islam, yaitu masih memiliki kalimat syahadat la ilaha illallah yang masih berlaku. Jelas ya? Jadi syirik kecil ini beda dengan syirik besar. Syirik besar pelakunya itu ketika masuk dalam neraka maka akan kekal selamanya. Tapi syirik kecil tidak demikian. Ya, ketika orang itu dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka dengan sebab syirik kecil itu, maka tidak akan kekal selama-lamanya di dalam neraka, tetapi dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan tentang hal ini, ya, tentang orang yang muslim masih sah Islamnya, kemudian pelaku dosa besar, dia melakukan dosa besar dan dia masuk neraka dengan sebab dosa besar tersebut, lalu kemudian nanti di akhirat dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga, maka hadis-hadis tentang hal ini sangat banyak. Ya, jadi adanya muslim yang masuk neraka yang kemudian apa? Dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hadis-hadis tentang ini sangat banyak. Dan keyakinan kita bangun dengan apa? Hadis dan Al-Quran dan hadis, ya kan? Maka kita yakini demikian. Kalaupun kita pernah mendengar ada satu dua orang ataupun beberapa kelompok yang mengingkari hal ini, nggak mungkinlah manusia itu sudah masuk neraka kemudian keluar dari neraka. Maka kita katakan benar seandainya dia adalah orang yang kafir, ya. Tapi kalau dia adalah orang yang masih sah Islamnya dan dia masuk nerakanya gara-gara apa? Dosa besar, bukan karena syirik besar, bukan karena kufur besar, maka dia masih ada kesempatan apa? Keluar dari neraka, dimasukkan ke dalam surga dengan syafaat, ya. Ini harus kita yakini, kita harus pahami demikian. Karena memang kita mengetahui ada beberapa orang yang tidak meyakini adanya syafaat, tidak meyakini adanya apa? Syafaat. Jadi dia memahami kalau orang sudah masuk neraka, entah itu muslim entah itu kafir, akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ini harus kita waspadai pemahaman yang seperti ini. Baik.
Kemudian yang ketiga di antara perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Asyirkul akbaru yuhbitu jami'al a'mal. Syirik besar itu menggugurkan seluruh amalan. Artinya ketika seseorang melakukan syirik besar, tadi kan apa? Yang pertama apa dikatakan pelakunya itu keluar dari Islam, jadi orang kafir. Maka orang kafir itu sah nggak amalannya? Maksudnya ketika dia melakukan kebaikan, dianggap nggak kebaikannya oleh Allah Ta'ala? Tentu tidak. Apakah ada orang kafir yang sholat kemudian diterima sholatnya? Nggak mungkin kan? Orang kafir puasa diterima puasanya? Kan nggak mungkin. Maka konsekuensi yang didapati dari orang yang melakukan syirik besar, maka seluruh amalannya itu gugur, terhapuskan, karena orang itu jadi orang kafir. Jelas ya? Ini syirik besar. Nah, wasyirkul asgharu la yuhbitu jami'al a'mal. Adapun syirik kecil maka tidak menggugurkan seluruh amalan. Ya, tidak menggugurkan seluruh amalan. Akan tetapi bagaimana? Wa innama yuhbitu riya'u wal 'amalu li ajli dunya al 'amal alladhi khalatahu faqat. Akan tetapi riya dan amal karena dunia itu hanya menggugurkan amalan yang dicampuri olehnya saja. Artinya apa? Syirik kecil hanya menggugurkan amalan yang tercampuri olehnya. Misal, ya, seseorang bersedekah dengan riya. Satu kesempatan dia bersedekah dengan riya, maka sedekahnya ini diterima oleh Allah tidak? Tidak, pahalanya gugur karena adanya riya. Tapi dalam kesempatan lain dia bersedekah ikhlas karena Allah. Diterima tidak? Diterima oleh Allah Ta'ala. Karena riya ini tidak membatalkan amalan yang lain. Jelas ya? Jelas nggak? Ya, alhamdulillah. Jadi syirik besar itu bisa membatalkan seluruh amalan. Contoh misalkan seseorang syirik besarnya itu dia berdoa kepada selain Allah, minta hajat kepada selain Allah. Maka amal dia, baik itu sholatnya, siamnya, zakatnya, sedekahnya, hajinya, umrahnya, itu semua gugur selama dia tidak bertaubat dari dosa syiriknya tersebut. Ya, ini syirik besar. Tapi kalau syirik kecil, ya, syirik kecil yang terbatalkan amalannya dan hilang pahalanya adalah amalan yang terkenai syirik kecil tersebut, tidak membatalkan amalan yang lain. Ya, ini dampak dari syirik kecil berbeda dari syirik besar. Taib. Ini 3 jelas ya insyaallah ya. Jelas. Kemudian yang keempat, yang terakhir disebutkan di sini, asyirkul akbaru yubihud dama wal mala wasyirkul asgharu la yubihuhuma. Syirik besar itu menjadikan darah dan harta orang tersebut mubah. Mubah itu apa? Halal. Jadi orang yang melakukan syirik besar tadi jadinya apa? Orang kafir, murtad berarti ya, ya kan? Murtad dalam hukum Islam itu Rasulullah SAW mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Siapa saja yang mengubah agamanya, mengganti agamanya, keluar dari Islam, murtad, maka bunuhlah dia. Artinya apa? Artinya adalah hukum ataupun dampak dan hukum dari pelaku syirik besar, dia darah dan hartanya menjadi halal. Yang sebelumnya itu nggak boleh ditumpahkan darahnya, hartanya juga nggak boleh diambil. Dengan sebab dia melakukan syirik besar, harta dan darahnya itu halal. Akan tetapi ingat, berkaitan dengan masalah seperti ini, penerapan hukum-hukum seperti ini bukan ranah kita sebagai umumnya kaum muslimin. Ingat ya, ini catat, jangan sampai kita salah di sini. Ya, pemberlakuan hukum-hukum seperti ini, menumpahkan darah, mengambil harta orang lain, ini perkara yang sangat sensitif dan berbahaya. Walaupun orang tersebut darahnya halal, hartanya halal, tetapi bukan ranah kita untuk melaksanakannya. Ya, ini ranahnya siapa? Ranahnya penguasa kaum muslimin. Ya, ranahnya penguasa kaum muslimin. Enggak boleh kita semena-mena dalam hal ini. Bukan hak kita. Walaupun kita meyakini konsekuensi hukum seperti ini, memang betul kita yakini seperti itu. Tetapi untuk menerapkannya bukanlah hak kita untuk menerapkannya. Ya. Bukan hak kita, itu haknya penguasa. Bagaimana kalau penguasa tidak melaksanakannya? Ya sudah, itu bukan hak kita. Walaupun penguasa tidak melaksanakannya, bukan hak kita. Artinya yang menanggung beban dosanya bukan kita.
Tetapi siapa yang memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakannya, bukan kita, gitu ya. Jadi jangan terlalu apa istilahnya, ketika kita mempelajari hal ini, memahami perkara ini, terus kemudian kita ingin menerapkannya. Bukankah ilmu itu harus diamalkan? Ya betul, ilmu harus diamalkan, tetapi pengamalannya juga butuh ilmu, nggak sembarangan, kan gitu ya. Baik. Kemudian wasyirkul asghar la yubihuhuma, sedangkan syirik kecil tidaklah menjadikan halalnya darah dan harta. Ya karena tadi syirik kecil tidak menjadikan orangnya murtad. Ya. Apa ada orang yang murtad gara-gara riya ataupun tadi apa? Sum'ah dan semisalnya, kan tidak. Maka dia tidak halal darah dan hartanya. Baik, ini 4 hal yang merupakan perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Insya Allah difahami ya, jelas ya. Nah, nanti kalau misalkan lupa lagi bisa dibuka filenya. Baik, ini file bukunya ataupun file rekamannya. Insya Allah ada. Ini direkam nih. Baik. Setelah selesai dari pembahasan itu, maka kita beralih kepada al-faslu tsalits, pembahasan yang ketiga, dan ini yang sebenarnya ingin kita bicarakan pada malam hari ini, yaitu terkait dengan al-kufru ta'rifuhu wa anwa'uhu, kekafiran, definisi dan macam-macamnya. Jadi perlu kita ketahui sebentar ya, ini kita lihat sebentar. Buku kita ini ya, judulnya apa? Aqidatut Tauhid wa bayanu ma yudaduha wa au yanqusuha minasyirkil akbari wal asghari wat ta'tili wal bid'i wa ghairi dzalik. Jadi buku kita ini judulnya adalah Aqidah Tauhid, dan penjelasan tentang apa saja yang bertentangan dengannya atau menguranginya, baik berupa kesyirikan yang besar ataupun yang kecil, atau taktil ya, ataupun kebid'ahan ataupun yang lain. Artinya buku kita ini, kita sedang membicarakan atau sedang mempelajari tentang keyakinan yang benar, yaitu keyakinan tauhid dan yang berkaitan dengannya, serta mempelajari pula apa? Lawan dari keyakinan tersebut. Baik lawan yang sifatnya itu membatalkan tauhid sehingga pelakunya menjadi kafir, atau lawan yang mengurangi kesempurnaan tauhid sehingga pelakunya terancam dengan neraka. Maka pembahasan kita ini ya sekitar antara syirik tadi sudah kita pelajari, dan sekarang apa? Membahas tentang apa? Kufur ya. Kembali ke sini. Jadi kita akan berbicara tentang kekafiran sekarang. Setelah kita berbicara tentang kesyirikan, sekarang kekafiran. Sebelum saya lanjutkan, apa sih hubungan antara kesyirikan dengan kekafiran? Siapa yang tahu kira-kira? Syirik dan kafir, hubungannya apa? Apakah syirik sama dengan kafir? Ataukah berbeda? Siapa yang bisa jawab? Ini kayak di kelas saja ya. Siapa yang bisa jawab? Ada nggak kira-kira? Apa hubungannya antara kesyirikan dengan kekafiran? Baik, coba antum perhatikan dalam surat Al-Bayyinah. Apa awalnya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang yang kafir disebutkan setelahnya apa? Dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Berarti di sini bisa kita pahami bagaimana kafir itu bisa jadi karena syirik, bisa jadi karena yang lain. Jelas? Karena Allah menyebutkan di antara orang kafir itu ada orang kafir yang termasuk golongan ahlul kitab tapi tidak disebut musyrik. Ada di antara orang kafir yang disebut musyrik. Ya. Kalau orang yang musyrik tadi sudah diterangkan di atas ya, syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, artinya dia kafir. Jelas ya? Tapi apakah kafir itu senantiasa disebabkan oleh syirik besar saja? Jawabannya tidak. Ada kekafiran-kekafiran yang disebabkan bukan karena syirik besar. Ada kekafiran karena tidak percaya dengan akhirat, tidak percaya adanya kebangkitan. Ada kekafiran karena tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW.
Ini termasuk kesyirikan atau tidak? Termasuk peribadahan kepada selain Allah bukan? Perbuatan ini bukan, tapi dia adalah apa? Bentuk kekafiran selain syirik. Oleh karena itu para ulama menyebutkan hubungan antara kekafiran dengan kesyirikan adalah umum dan khusus. Kekafiran lebih umum daripada kesyirikan. Semua kesyirikan yang besar itu pasti kafir, tapi tidak semua kekafiran itu bermula dari kesyirikan. Jelas? Jadi kalau kita mau bikin lingkaran himpunan seperti dalam matematika itu, himpunan besar di dalamnya ada lingkaran besar, di dalamnya ada lingkaran kecil. Lingkaran besar itu menggambarkan tentang kekafiran dengan berbagai macam sebabnya itu banyak, dan lingkaran kecil itu adalah kekafiran yang disebabkan karena apa? Kesyirikan. Jelas? Nah, jadi ini hubungan antara kesyirikan dengan kekafiran. Maka selain kita mempelajari lawan dari tauhid, lawan dari keimanan, lawan dari akidah yang benar adalah kesyirikan, juga ada lawan yang lain. Ternyata ada apa namanya? Kekafiran. Tentunya ini kita pelajari agar kita bisa menjauhinya. Jelas ya? Nah sekarang apa itu definisi pengertian dari kekafiran? Ta'rifuhu. Definisinya, asyirku huwa kok syirik sih? Salah ini. Afwan, salah halaman. Ini salah nulis halaman ya. Jadi tadi asyirku ya, ini al-faslu tsalits, yang pasal yang ketiga, kekufuran. Al-kufru ta'rifu wa anwa'uhu, kekafiran, ta'rif dan macam-macamnya. Ta'rifuhu, definisi kekafiran. Apa itu? Al-kufru fil lughati at-taghtiyatu was-satru atau was-sitru. Satru atau sitru ya. Kekafiran itu secara bahasa adalah taghtiyah was-satru. Apa artinya? Taghtiyah was-satru, menutupi. Ya, menutupi. Maka ini kalau kita cocok-cocokkan, karena antara bahasa satu dengan bahasa lain itu saling kadang-kala memiliki apa? Memiliki hubungan, memiliki keterkaitan antara satu bahasa dengan bahasa lain. Entah itu bahasa Indonesia, bahasa Arab, ya. Kursi, Indonesia kursi juga ya. Kursi, ya. Macamnya banyak lah ya, banyak. Dalam bahasa Inggris, cover, apa itu? Sesuatu yang menutupi, ya kan? Ya enggak? Iya atau enggak sih? Yang tahu bahasa Inggris siapa nih? cover buku lah gitulah. Kalau kita punya buku ada covernya kan? Apa bahasa kita itu? Sampul kan? Sampul itu menutupi enggak? Menutupi. Jadi cover itu kan dari kata bahasa Arab ini kufur, yang artinya at-taghtiyatu was-satru, yaitu menutupi, hijab yang menghalangi. Itu kufur secara apa? Bahasa ya. Ini secara bahasa kufur artinya adalah menutupi. Tapi yang menjadi fokus pembahasan kita bukan definisi secara bahasa ya. Walaupun mungkin ada keterkaitan antara definisi bahasa dengan definisi syar'i. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah bagaimana syariat ini memiliki istilah kufur itu artinya apa. Nah, wal kufru syar'an, dan kekafiran secara syariat. Nah, ini yang kita fokuskan di sini ya dalam pembahasan kita. Pengertian kekafiran secara syar'i menurut istilah agama kita, kafir itu apa sih? Diddul iman. Kafir itu adalah lawan dari keimanan. Ya. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan kekafiran, bertentangan dengan apa? Keimanan, maka itu disebut dengan kekufuran. Ya. Sehingga orang yang kafir artinya adalah orang yang bagaimana? Tidak beriman. Ya, orang yang kafir dia tidak beriman. Nah, maka tinggal dilihat, ya kan? Apa saja yang menyebabkan seseorang itu iman, maka ketika ditinggalkan hal tersebut, itulah kekafiran. Jelas ya? Kita beriman harus iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab suci, kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada takdir. Maka ketika ada seseorang yang tidak beriman dengan kitab suci, terhadap kitab suci Allah Ta'ala, oh ini kitab suci Al-Quran, Al-Quran ini adalah buatannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ada orang yang mengatakan seperti itu, artinya dia tidak beriman bahwasanya kitab ini dari siapa? Allah. Kafirkah dia? Kafirkah dia?
kafir karena dia tidak memenuhi rukun iman. Gitu ya. Jadi kekafiran itu adalah lawan dari keimanan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan keimanan, terutama dalam pokok-pokok keimanan, maka dia adalah kekafiran yang nyata, kekafiran yang besar. Nah, maka di sini penulis mengatakan, fa innal kufra adamul imani billahi wa rusulihi. Maka sesungguhnya kekafiran itu adalah apa? Tidak beriman kepada Allah dan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Ini sekedar ringkesan saja ya, ringkas saja. Jadi tidak beriman kepada Allah dan para rasulnya. Walaupun sesungguhnya kalimat didul iman itu sudah cukup. Ya. Barangkali ada orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tetapi dia tidak beriman kepada apa? Hari akhir. Maka itu juga bukan termasuk orang yang beriman. Dia adalah kafir juga. Intinya adalah apa? Bertentangan dengan keimanan. Tidak memiliki keimanan yang sah, maka itulah kekafiran. Udah adzan ya? Jam saya masih 5 menit. Tapi kayaknya ada suara adzan itu. Belum ya? Jadi yang namanya kekafiran itu adalah adamul iman billahi wa rusulih, tidak adanya keimanan terhadap Allah dan para rasulnya. Sawaun, perhatikan ini, sawaun kana ma'ahu takdzibun aw lam yakun ma'ahu takdzibun, bal mujarradu syakkin wa raibin aw i'radin aw hasadin aw kibrin aw ittiba'in li ba'dil ahwa'is sadati 'an ittiba'ir risalah. Ketiadaan iman terhadap Allah dan Rasulnya alaihi wassalatu wassalam itu adalah kekafiran. Sama saja apakah mengandung unsur takdzib dalam dirinya, pendustaan, atau tidak mengandung unsur takdzib. Apa itu takdzib? Takdzib itu pendustaan, tidak percaya. Ya. Maksud dari tidak percaya apa? Misalnya kita tahu Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kabar-kabar berita tentang hal yang gaib. Di antaranya, kamu pasti akan dibangkitkan setelah mati. Adanya apa? Hari kebangkitan. Maka ketika seseorang itu dalam hatinya tidak mempercayai ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, berarti dia memiliki apa? Takdzib. Lawan dari tasdik. Tasdik itu membenarkan. Hatinya itu membenarkan, namanya tasdik. Ya. Takdzib artinya apa? Mendustakan. Rasul SAW mengatakan manusia pasti mati dan nanti akan dibangkitkan. Kok ada orang yang mendustakan? Dalam hatinya itu mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya takdzib. Nah, kekafiran ini ya terkadang seseorang itu kafir karena hatinya itu memang mendustakan, tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Rasulullah SAW. Tapi ada juga orang itu kafir meskipun dalam hatinya itu tidak ada pendustaan. Dia mengetahui Allah benar, dia mengetahui Rasulullah SAW itu benar, bahkan mempercayainya sebenarnya dalam hatinya itu, dalam lubuk hatinya apa? Mempercayai, tetapi dia bisa kafir. Karena sebab apa? Contohnya di sini dikatakan bal mujarradu syakkin wa raibin. Bisa jadi karena apa? Semata-mata ragu. Ya. Ada unsur kepercayaan tapi cuma sedikit. Jadi enggak mendustakan total, ya kan? Enggak mendustakan total tentang apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ada unsur kepercayaannya, tetapi apa? Masih ragu. Maka orang ini bisa apa? Kafir. Saya itu enggak mendustakan Rasul, misalnya gitu ya. Ada orang mengatakan saya itu enggak mendustakan, saya enggak menganggap Rasul itu dusta, tetapi kok saya masih ragu ya dengan apa yang dia sampaikan, misalkan gitu. Walaupun tidak sampai derajat apa mendustakan, kalau dia ragu maka dia kafir. Karena yang namanya iman, ikhwan, yang namanya iman itu harus terkandung di sana tasdiqul jazim, pembenaran yang kuat. Dia yakin benar-benar yakin akan kebenaran siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kekafiran itu tidak mesti senantiasa harus mendustakan.
Kadang sekedar ragu saja bisa menjadi apa? Kafir. Makanya ini kita perlu mempelajari keimanan kita, mempelajari tentang akidah kita supaya lebih kuat keyakinan kita sehingga tidak mudah untuk terjerumus ke dalam apa? Kekafiran seperti keraguan. Jelas ya? Ini penting untuk menguatkan iman kita dengan sarana kita mempelajari ini ayat-ayat Allah Ta'ala, Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah SAW. Semakin kuat kita mempelajarinya, akan semakin kuat keyakinan kita dan semakin kuat iman kita insyaallah. Dan semakin jauh kita dari kekafiran. Au i'radin, atau berpaling. Jadi bisa jadi seseorang itu kafir bukan karena mendustakan, tetapi karena dia itu berpaling. Istilahnya itu berpaling itu bahasa kita itu ranggagas, nggak memperhatikan, cuek, nggak perhatian, ya, nggak peduli, ya. Mau benar mau enggak, silakan, bukan urusan saya. Namanya i'rad. Walaupun dalam hatinya dia tidak mendustakan. Saya itu tidak percaya. Saya bukannya tidak percaya, tapi saya enggak peduli dengan apa yang dia katakan. Ini namanya i'rad. Itu juga termasuk apa? Kekafiran. Ya. Baik. Au hasadin, atau mungkin karena hasad. Ada orang yang sebenarnya dia itu tahu Rasul SAW itu benar, tapi karena unsur hasad yang melingkupi hatinya, ya, kok dia diangkat jadi utusan Allah padahal dia itu dari bangsa Arab, bukan dari bangsa kita Yahudi misalkan gitu ya, maka dia juga kafir. Jadi orang-orang Yahudi itu yang mendasari mereka itu kafir, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW adalah apa? Hasad. Mereka itu orang-orang Yahudi sebenarnya tahu akan ada Rasul Allah Ta'ala yang terakhir yang akan diutus. Dan dia, orang Yahudi ini dahulunya senantiasa menggembar-gemborkan bahwasanya mereka akan mengikuti Rasul ini. Ketika orang Yahudi itu berperang melawan orang-orang Arab, ya kan, orang-orang Arab dari bangsa Madinah, dari kota Yathrib, mereka orang Yahudi senantiasa mengeluhkan, nanti kalau Rasul terakhir datang, kami akan memerangi kalian bersama Rasul ini, gitu kan. Jadi seakan-akan benar-benar ingin mengikuti Rasul yang terakhir. Namun kemudian Allah Ta'ala mentakdirkan Rasul yang terakhir itu bukan dari kalangan Bani Israel, bukan dari bangsa Yahudi, tapi ternyata dari bangsa Arab. Padahal mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu menganggap suku mereka, bangsa mereka lah yang paling utama, paling mulia. Adapun bangsa yang lain apa sih, ecek-ecek gitu kan. Maka akhirnya orang-orang Yahudi itu walaupun sudah tahu tentang ciri-ciri Rasul yang terakhir ini, bahkan dikatakan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Rasul tersebut seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Artinya kenal banget gitu ya. Tapi mereka tidak mau mengikuti Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hasad. Kok yang jadi Rasul bukan dari kalangan kita, tapi dari kalangan bangsa Arab. Maka itu bisa menjadikan seseorang kafir. Au kibrin, atau karena adanya kesombongan, seperti siapa? Iblis. Seperti iblis, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat yang ketika itu iblis bersamanya, ya, untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi iblis merasa dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam. Bagaimana mungkin saya yang dicipta dari api disuruh untuk sujud kepada Adam yang dicipta dari tanah? Sombong dia. Akhirnya dia tidak mau mengikuti perintah Allah Ta'ala. Jadilah dia kafir karena kesombongannya. Taib. Awit tiba'in li ba'dil ahwa'is saddati 'an ittiba'i risalah. Atau bisa jadi kekafiran itu terjadi karena karena mengikuti sebagian hawa nafsu yang menghalangi dari mengikuti kerasulan. Contohnya banyak, seperti di kalangan kaum musyrikin zaman dahulu, kaum musyrikin Arab. Banyak di antara mereka itu yang tidak mengikuti Rasulullah SAW karena dorongan hawa nafsu saja. Ya. Wa in kana al-mukadzibu a'zama kufran. Ya, jadi kekafiran itu sebabnya banyak. Tidak hanya karena mendustakan, tidak hanya karena tidak mempercayai Allah dan Rasulnya SAW. Ada sebab karena keraguan tadi, ya. Ada sebab karena i'rad, berpaling, melengos, ya, enggak menggagas, cuek, dan seterusnya. Ada karena hasad, ada karena sombong, ada karena mengikuti hawa nafsu. Tetapi, ya, kita katakan al-mukadzibu a'zama kufran. Orang yang kafirnya karena mendustakan itu yang paling besar kekafirannya. Ya, wa kadzalikal jahidu wal mukadzibu hasadan.
ma'a istiqanil sidqir rusul. Demikian pula orang yang jahid. Orang yang jahid itu adalah orang yang mengingkari setelah mengetahui. Jadi dia sebenarnya mengetahui tapi dia mengingkari. Wal mukadzibu hasadan, dan yang mendustakan karena hasad, ma'astiqani sidqir rusul, setelah meyakini kebenaran Rasul kok dia tetap mengingkari, maka ini juga kekafiran yang paling besar. Ya, ini terkait dengan definisi kekafiran, ya. Dan hakikat dari kekafiran tadi sudah diterangkan, dia adalah lawan dari apa? Keimanan. Dan nanti kita akan pelajari pada kesempatan berikutnya tentang macam-macam kekafiran. Karena sebagaimana tadi sudah saya sampaikan tentang prinsip atau kaidah yang berlaku dalam masalah kebaikan dan keburukan juga berlaku di sini, ya. Kebaikan bertingkat-tingkat, keburukan juga bertingkat-tingkat. Keimanan bertingkat-tingkat, kesyirikan bertingkat-tingkat, dan juga kekafiran pun apa? Bertingkat-tingkat. Ada kekafiran yang nanti kita sebut di sini sebagai kekafiran yang besar, kufrun akbar, dan ada kekafiran yang disebut dengan kufrun asghar di sini, ya. Ini dia, kufrun asghar. Jadi ada pembagian seperti itu sebagaimana pembagian dalam masalah kesyirikan. Ini insyaallah kita akan pelajari pada kesempatan yang akan datang. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan, dan memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.